Sistem pencernaan manusia. Materi kelas 8, semester 1, kurikulum 2013. Kompetensi dasar KD 35. Mendeskripsikan sistem pencernaan serta keterkaitannya dengan sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan penggunaan energi makanan. A. Nutrisi makanan. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Jenis nutrisi makanan. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan air. Berdasarkan kebutuhan di dalam tubuh, zat makanan dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Makronutrien adalah zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, seperti zat karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Mikronutrien adalah zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, seperti vitamin dan mineral. B. Organ pencernaan manusia. Alat-alat pencernaan manusia adalah organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Alat pencernaan makanan dibedakan atas 1. Saluran pencernaan merupakan saluran tempat lewatnya zat-zat makanan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 2. Kelenjar pencernaan berfungsi untuk menghasilkan enzim. Macam-macam kelenjar pencernaan. 1. Kelenjar air liur. 2. Kelenjar getah lambung. 3. Hati. 4. Pankreas. Dan kelenjar usus. Organ yang pertama, tempat lewatnya makanan adalah mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi, sementara proses pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim tialin. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Makanan dikunyah sebaiknya selama lebih kurang 20 kali.
Gigi dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Fungsi dari masing-masing gigi adalah: 1. Gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan. 2. Gigi taring berfungsi merobek makanan. 3. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Secara umum, bagian gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi atau korona, merupakan bagian gigi yang tampak dari luar. 2. Leher gigi atau kolum, merupakan bagian gigi yang terlindung oleh gusi. 3. Akar gigi atau radix, bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Akar gigi diliputi oleh suatu lapisan yang disebut dengan lapisan semen. Email merupakan lapisan keras yang berwarna putih yang menutupi mahkota gigi. Dentin merupakan lapisan di bawah email yang tidak terlalu keras. Dentin juga menyusun tulang gigi. Sumsum gigi atau pulpa merupakan rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Pada bayi, gigi mulai tumbuh pada usia 6 bulan. Gigi pada anak-anak disebut gigi susu atau gigi sulung. Gigi susu berwarna putih kebiru-biruan dan tembus cahaya seperti porselen. Gigi susu berjumlah 20 buah. Gigi tetap muncul saat umur 6 tahun. Gigi tetap bertambah sebanyak 12 buah, sehingga gigi pada orang dewasa berjumlah 32 buah. Tapi 4 gigi geraham paling belakang tumbuh sekitar umur 20 tahun, dan gigi ini disebut geraham bungsu. Perhatikan struktur gigi berikut ini. Gigi secara umum dibedakan menjadi 3: mahkota gigi, leher gigi, mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Yang terdapat pada mahkota gigi itu ada enamel atau emel yang melapisi mahkota gigi. Dentin merupakan lapisan yang lunak yang terdapat di bawah emel. Kemudian ada pulpa, merupakan rongga gigi tempat terdapatnya sel-sel saraf dan pembuluh darah. Lapisan semen melapisi akar gigi. Membran periodontal melindungi lapisan semen. Dan tempat suplai darah dan sistem saraf. Kalau kita perhatikan, ini struktur gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan.
struktur gigi taring yang berfungsi untuk menyobek makanan. Geraham depan untuk mengunyah makanan, dan geraham belakang juga untuk mengunyah makanan. Bagian yang juga terdapat di dalam mulut adalah lidah. Lidah merupakan sekumpulan otot lurik, berfungsi untuk alat bantu bersuara, melumatkan bahan makanan, membantu menelan makanan, dan sebagai alat pengecap. Setelah mulut, saluran pencernaan adalah kerongkongan atau esofagus. Merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Jalan bagi makanan yang telah dikunyah menuju lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltis, yaitu gerakan kembang kempis tenggorokan untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Panjangnya sekitar 25-30 cm dengan diameter sekitar 2 cm. Makanan berada di kerongkongan sekitar 6 detik. Selanjutnya, lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Kapasitas normalnya adalah 1.200 sampai 1.600 ml. Terdapat 3 macam otot, yaitu memanjang, melingkar, dan menyerok. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas yang disebut dengan kardiak, bagian tengah yang disebut dengan fundus, dan bagian bawah yang disebut dengan pilorus. Di lambung, makanan bertahan selama 3-4 jam. Kimus adalah makanan yang telah mengalami proses pencernaan di dalam lambung dan bentuknya seperti bubur. Sel-sel kelenjar lambung berfungsi untuk menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air, lendir atau musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan. Asam lambung juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Hormon gastrin dihasilkan oleh dinding lambung yang berfungsi sebagai pengeluaran atau sekresi getah lambung. Gerakan lambung terjadi secara terus-menerus, sehingga jika lapar atau tidak ada makanan di lambung, lambung akan berbunyi. Perhatikan struktur lambung berikut. Setelah makanan diproses di lambung, dilanjutkan ke usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan. Usus halus menghasilkan getah usus halus yang berwarna kuning jernih, di mana getah ini mengandung berbagai enzim pencernaan yang memiliki pH 7,6.
terjadi proses pencernaan yang paling panjang karena usus halus mempunyai panjang lebih kurang 8,5 meter dan diameter 2,5 cm. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, merupakan bagian usus halus yang berhubungan langsung dengan lambung. Panjangnya sekitar 25 cm. 2. Usus kosong atau jejunum, merupakan bagian usus halus tempat berakhirnya proses pencernaan. Panjangnya sekitar 7 meter. Ketiga, usus penyerapan atau ileum, merupakan tempat menyerap sari-sari makanan. Sari-sari makanan diserap oleh jonjol usus atau villi. Villi berfungsi memperluas daerah penyerapan makanan pada usus. Amino, vitamin, dan mineral diangkut oleh darah. Asam lemak, gliserol diangkut oleh pembuluh getah bening usus atau pembuluh kecil. Usus penyerapan panjangnya sekitar 1 meter. Usus 12 jari bermuara di saluran getah pankreas dan saluran empedu. Empedu dihasilkan oleh hati. Empedu mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu atau bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak. Zat warna empedu berwarna kecoklatan dihasilkan dengan cara merombak sel darah merah yang telah tua di hati. Zat warna empedu memberikan ciri warna coklat pada feses. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Karbohidrat dicerna menjadi glukosa. Lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol. Protein dicerna menjadi asam amino. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K diserap oleh usus halus dan diangkut melalui pembuluh getah bening. Usus besar. Makanan yang tidak dicerna usus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir menuju usus besar menjadi feses. Usus besar memiliki panjang kira-kira 1,5 sampai 1,8 meter dan diameter 6,5 cm. Perjalanan makanan dari mulut hingga ke usus besar kira-kira memakan waktu 4-5 jam. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri tersebut membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Bakteri Escherichia coli juga menghasilkan vitamin K. Fungsi usus besar adalah menyerap air. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu usus buntu atau appendix, bagian datar, bagian menurun, dan berakhir pada anus.
Selanjutnya, kelenjar pencernaan. Terdiri dari kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut terdapat 3 pasang kelenjar ludah yang besar, yaitu kelenjar parotis, terdapat di bawah telinga, kelenjar submandibularis, terletak di bawah rahang bawah, dan kelenjar sublingualis berada di bawah lidah. Kelenjar ini menghasilkan air liur atau air ludah yang kita kenal sebagai saliva. Berfungsi untuk membasahi rongga mulut, membasahi makanan, sehingga mudah dicerna. Saliva terdiri dari air, lendir, garam-garam mineral, enzim penghancur bakteri atau lisosim, dan enzim pencernaan. Produksi harian saliva atau air liur dapat mencapai 1,5 liter. Dalam saliva terdapat enzim ptialin atau amilase yang berfungsi untuk mengubah zat makanan yang mengandung karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Perhatikan letak kelenjar pencernaan berikut ini. Kelenjar parotis. Ini adalah kelenjar air ludah yang terdapat di bawah telinga. Kelenjar submandibularis adalah kelenjar ludah yang terdapat di bawah rahang. Sedangkan kelenjar sublingualis merupakan kelenjar air ludah yang terdapat di bawah lidah. Kedua, kelenjar lambung. Kelenjar lambung mengeluarkan sekret berupa cairan pencernaan yang disebut getah lambung. Kelenjar getah lambung menghasilkan 1. Enzim pepsin. Merupakan enzim yang jika telah aktif berubah menjadi pepsin. Berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Kedua, renin. Berfungsi menggumpalkan protein susu yang berasal dari susu. Kemudian, getah lambung mengandung 0,4% HCl. HCl atau asam klorida berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin. Selanjutnya, pankreas. Pankreas mempunyai panjang lebih kurang 14-18 cm dengan berat 65-75 gram. Getah pankreas terdiri dari 1. Amilopsin. Berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula yang lebih sederhana atau maltosa. Kedua, stepsin. Berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Atau enzim stepsin ini kita kenal juga dengan nama lainnya adalah enzim lipase.
Selanjutnya enzim tripsinogen yang belum aktif dan akan diaktifkan menjadi tripsin, mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino yang siap diserap oleh usus halus. Yang keempat, natrium bikarbonat berfungsi untuk menciptakan suasana basah yang mengaktifkan enzim-enzim. Kelenjar pencernaan selanjutnya adalah hati. Hati terletak di sebelah kanan atas rongga perut, di bawah diafragma. Beratnya kira-kira 1,5 kg atau 25% berat badan orang dewasa normal. Perhatikan struktur kelenjar pencernaan berikut. Ini organ hati, kantong empedu yang melekat pada hati, pankreas yang bermuara di usus 12 jari. Jadi di usus 12 jari yang baru keluar dari lambung bermuara 2 saluran, yaitu saluran kantong empedu dengan saluran kelenjar pankreas. Fungsi hati: 1. Memproduksi protein dalam plasma darah, heparin, dan cairan empedu. 2. Mengubah provitamin A menjadi vitamin A. 3. Pusat metabolisme karbohidrat dan protein dalam tubuh. 4. Pusat detoksifikasi zat beracun dalam tubuh. 5. Sebagai gudang penyimpanan berbagai mineral, vitamin, karbohidrat, dan racun yang tidak dapat dikeluarkan dari dalam tubuh, seperti pestisida atau DDT. Satu-satunya minuman yang menimbulkan gangguan hati adalah alkohol. Selanjutnya, kelenjar usus. Enzim pencernaan yang terdapat di dalam getah usus adalah 1. Maltase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ketiga, sukrose, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 4. Tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Kelima, enterokinase, mengaktifkan tripsinogen atau enzim yang dihasilkan pankreas menjadi tripsin. Proses pencernaan di dalam tubuh manusia yaitu di mana zat makanan yang mengalami proses pencernaan di dalam tubuh adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Proses pencernaan pada manusia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Proses pencernaan mekanik, merupakan proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk lebih kecil dan halus dengan bantuan gerakan-gerakan mekanik. 2. Proses pencernaan kimiawi, merupakan proses perubahan makanan dari zat yang kompleks
menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh. Fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Sekian, terima kasih. Semoga bisa dipahami.